Shalom, Kof. Shalom Tan. Wih, ini udah episode kedua nih. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan kok ya. Jadi kita tunggu sekali lagi teman-teman yang mau sharing, yang mau curhat, yang mau tanya-tanya kita di podcast kita. Mungkin nanti kalian juga bisa tahu nama podcastnya kita apa gitu. Dan di episode kedua ini kita mau bawa satu topik nih kok. Kayak seru nih. Menyambung pembicaraan kita yang sebelumnya gitu. Tentang Yesus. Siap ya kok ya? Saya banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Yesus itu siapa? Yesus itu kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Kan banyak yang bilang tuh Yesus itu gondrong. Bener nggak? Ya itu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi mungkin seperti yang kemarin kita spill sedikit. Yang kemarin-kemarin. Jadi di topik ini ya kita bakal terus mengalir aja kok ya. Santai, nggak terlalu tegang-tegang banget. Ya mungkin untuk teman-teman juga sekali lagi kalau misalkan kalian mau tanya, besok bawain ini dong, Ton besok bawain ini dong, nggak apa-apa, Mas kasih masukan. Nanti kita bakal terus bahas sesuai dengan request, atau mungkin kita akan update sesuai dengan yang hari-hari terjadi. Apa nih yang hari-hari ini terjadi? Gitu. Kita coba akan bahas dan kupas semuanya. Dan juga jangan ragu ya teman-teman, nanti di sosial media kita boleh nanti sharing-sharing, lalu mau berikan sesuatu, masukan buat kita juga, atau mau support kita, mendukung dana, mau endorse, siap, kita akan terima semuanya itu. Oke kok, gimana nih kok tanggapannya tentang Yesus? Oke, sebelumnya mungkin saya mau ngomong gini ya, kita semua tahu Tuhan itu baik banget buat kita, ya. Dia memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Cuma yang hari-hari ini saya lihat dan sangat disayangkan adalah kita umat tebusannya itu sangat sedikit sekali yang punya kerinduan buat dekat sama dia, buat lebih kenal sama dia gitu. Iya. Padahal kita menyadari bahwa kita hidup oleh karena dia sudah mati buat kita. Iya. Tapi sangat kurang sekali bagaimana kerinduan kita untuk semakin lebih kenal sama dia. Iya. Khususnya di hari Minggu kali ya Pak ya. Yang mereka cari adalah pengkhotbahnya siapa nih? Bener gak sih kok? Sedikit banyak memang ada pengaruhnya sih. Ada pengaruhnya ya. Jadi kita pas hari Minggu itu bukan mau ketemu Yesus, tapi ketemu mohon maaf pendetanya. Atau mungkin cem-ceman kita, teman kita yang mungkin sering datang ke gereja. Atau dulu kok jujur banget, saya dulu pertama kali ke gereja tuh karena memang ada penarinya. Ya udah, saya datengin tuh gereja itu. Saya pengen ngeliat yang nari gitu. Salah nggak kok? Salah kan? Udah sana itu ya salah. Oh, salah. Makanya kita belajar ketika kita mau beribadah, persiapan tuh bukan di dalam gereja, tapi ketika kita mungkin sejak dari rumah, mungkin malamnya gitu, kita harus benar-benar siapin hati supaya kita ngalamin Tuhan gitu. Karena yang penting firman Tuhan kata gini, agunglah rahasia ibadah kita, yaitu Dia. Jadi rahasia ibadah kita adalah Dia. Kristus, Yesus. Itu rahasia ibadah kita. Jadi kalau kita ibadah, kerinduan utama kita adalah kita ketemu sama Dia. Walaupun ada hal yang lainnya, yaitu kita bisa ketemu sama saudara seiman. Iya. Saling menguatkan. Itu juga nggak boleh dilupakan dalam ibadah kayak gitu. Jadi yang penting kita punya kerinduannya adalah kita ngalamin Tuhan dulu. Buat saya itu jauh lebih penting. Saya pernah beberapa kali melayani. Bahkan kemarin juga sempat hari Sabtu lalu saya sempat melayani ketika sebelum firman WL nyanyi gitu ya, terus penyembahan, dan terus jemaatnya dilawat sama Tuhan, gitu. Sampai akhirnya dari schedule-nya, dari jadwalnya, ini memakan waktu khotbah cukup banyak, gitu ya. Panjang ya? Iya, cukup panjang, gitu tuh. Mereka ngalamin lawatan Tuhan, sehingga waktu saya sharing jadi tinggal dikit nih. Dan saya sebetulnya nggak musingin itu. Saya bilang sama mereka ketika sudah selesai, saya bilang ini, sebetulnya bukan persoalan saya harus khotbah panjang atau pendek. Karena intinya bagi saya adalah asal jemaat, asal kalian bisa ngalamin Tuhan, itu udah cukup. Karena kuncinya itu, yaitu jemaat
bisa ngalamin Tuhan. Kalau seandainya Anda ngalamin Tuhan lewat pujian penyembahan dan saya tidak perlu khotbah, ya sudah. Iya. Yang penting Anda ngalamin. Iya, yang penting ngalamin ya kok ya. Iya. Kalau memang nggak ketemu Tuhan, tapi kadang gimana ya kok ya jemaat ya. Bahkan yang tadi Koko bilang, kata Koko tuh persiapan dari rumah. Kalau kita nggak siap, terus habis itu di gereja itu kayak ketegur, kita malah ngedumel kok. Bener nggak sih? Wah ini kayaknya ini pendetanya tuh sensi sama gue. Kayaknya dia tuh bener-bener nyindir gue. Gimana tuh kok? Makanya sebetulnya yang bagus tuh tadi saya bilang, persiapan kita itu harus dari rumah. Artinya kita memang datang ibadah, dengar firman dengan kerendahan hati. Artinya ya Tuhan mau ngomong apa kayak gitu. Kita harus belajar lah tunduk sama firman Tuhan gitu. Jadi memang kita harus punya kerendahan hati. Mungkin secara tidak langsung saya bisa garis bawahi kayak Tuhan tuh sedang berbicara dengan kita, benar nggak sih kok? Iya, dengan firman-Nya, dengan firman yang disampaikan oleh hambanya, lalu kita terima dengan sukacita, hangat. Ya bukan sebuah jadi kayak apa namanya rasa bersalah, kita dituduh, kita dihakimi dan lain sebagainya. Itu bukan dari iblis. Saya yakin itu ya kok. Benar nggak? Ya sih Tuhan tuh mau kita bisa jadi lebih baik. Bukan dalam arti Tuhan itu kayak menegur kita, ya dia nggak sayang sama kita, nggak kayak gitu ya kok ya. Justru teguran itu adalah bentuk sayang Tuhan sama. Karena gini kan, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi bentuk dari kasih Tuhan itu nggak selalu berkat, Bang. Amin. Tapi teguran juga itu salah satu bentuk dari kasih Tuhan. Iya. Bukan secara audible langsung ya kok ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi, mudah-mudahan. Jadi sebetulnya ngalamin Tuhan itu yang paling penting. Karena Kristus itu yang paling penting. Ingat teman-teman semua yang dengar juga hari ini, bahwa gereja itu tempat kehadiran Tuhan. Tetapi diri kita itu tempat tinggal Tuhan. Tuhan hadir di gereja, tapi Tuhan tinggal di dalam diri kita. Gimana tuh kok? Itu yang penting banget tuh. Makanya penting banget kita bagaimana kita punya persekutuan yang intim supaya kita lebih mengenal Dia gitu. Jadi artinya kayak gini loh, kita ngalamin Tuhan itu bukan cuma sekedar di gereja, di rumah dimanapun kita bisa ngalamin Tuhan. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Iya. Itu kayak ke gereja itu prosesi sembahyangnya kita, bener nggak sih? Iya, proses sembahyang. Iya, proses sembahyang ya. Kalau misalnya bisa dikategorikan, bener nggak sih kok? Ada yang ngomong kayak gitu soalnya. Ya, kalau dalam ibadah memang ada dikenal istilah gitu lah, tata cara ibadah, gitu ya. Di dalam ibadah pasti semua ibadah ada disebutnya kayak gitu, prosesi atau tata cara ibadah. Iya. Tapi sebetulnya ingat sekali lagi, fokus kita bukanlah bagaimana tata cara ibadahnya. Walaupun memang biar gimana tata cara ibadah nggak boleh juga menyimpang dari kebenaran. Ya, karena Roh Kudus itu kan ya punya pengaturan lah, artinya tidak menyimpang kayak gitu. Tapi yang harus jadi perhatian kita adalah bagaimana kita melalui setiap prosesi ibadah itu kita ngalamin Tuhan. Itu ya saya kira penting banget itu ya. Yesus sih yang penting ya kok ya. Betul. Oh bahkan pro kontra itu di luar tuh banyak loh. Mungkin kita coba bahas sedikit ya kok ya tentang pro kontra. Mungkin dari pro-nya udah pasti Yesus itu Tuhan. Itu kita yakini semuanya. Buat kita. Oh ya sorry, buat kita ya. Kita orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan. Setuju ya kok? Saya setuju. Oh iya, saya juga setuju. Masa nggak setuju kalau nggak setuju? Karena itu kan dasar iman kita. Kuatin lagi deh kok orang yang mungkin hari-hari ini yang nggak merasa, mungkin dia itu, mungkin kita anggap kontra kali ya kok ya. Kontranya itu, iya itu Yesus itu bukan Tuhan. Gimana tuh kok? Ya, gini. Ada pandangan, saya pernah bicara dengan beberapa orang, saya tahu bagaimana orang berpikir tentang hal ini gitu. Memang saya pikir memang artinya ada miss gitu dari pemikiran itu. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah sebetulnya Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Memang di bumi, waktu dia hidup di bumi, memang dia adalah manusia. Dia ngalamin itu juga sebetulnya satu pelajaran yang penting dan mungkin juga agak panjang. Kenapa Tuhan harus jadi manusia gitu? Betul. Itu mungkin next. Kenapa nggak malaikatnya yang turun, bener nggak kok? Atau ajudannya, tangan kanan, tangan kirinya? Mungkin nextnya bisa. Kita lebih depannya aja. Kita dalamin lagi ya. Kayaknya itu penting banget sih. Iya. Jadi
kepercayaan kita adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Ini sebetulnya salah satu hal yang membedakan, maaf istilahnya, agama gitu. Agama ya. Karena ya agama itu sebetulnya cara manusia untuk mencapai Tuhan, bukan Tuhan. Jadi manusia berusaha untuk mencapai Tuhan gitu. Tapi kekristenan itu sebetulnya adalah usaha Allah untuk menemui manusia. Jadi bukan kita, tapi Dia yang turun ke dunia. Jadi sama seperti kita manusia. Wah, aduh, mantap. Tapi gimana ya? Kadang juga bukan hanya Yesus itu yang dianggap bukan Tuhan. Bahkan mungkin, mohon maaf, ini bukan terjadi di orang non-Kristen aja ya kok ya. Tapi di orang-orang Kristen juga beranggapan Yesus itu sebuah dongeng kok. Yesus itu nabi. Ya mungkin dia menganggap meyakini gitu ya, walaupun mungkin dia datang ke gereja atau katakan memang dia cuma ikut agama, atau mungkin dia beranggapan kalau Yesus itu pembawa agama kok. Iya, kalau Yesus itu dongeng sebetulnya dulu. Jadi saya memang latar belakang keluarga bukan Kristen. Oh, oke, sama kok. Dari agama yang lain. Iya. Dan saya pun berpikir ya seperti itu. Saya tidak tahu tentang kekristenan, saya juga nggak tahu tentang Yesus itu apa dan siapa gitu. Jadi saya pikir ya ini mungkin sekedar dongeng gitu ya. Lalu saya pun pikir seperti itu. Tapi setelah saya percaya, saya ngalamin bahwa Dia itu nyata. Artinya Dia itu benar-benar ada dan hidup. Saya pernah, Tuhan izinkan saya ke Israel. Dan di sana saya ada beberapa pemandu kita yang orang Yahudi dan bukan Kristen gitu. Oh, bukan Kristen malah ya. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi dengan penjelasannya saya tangkap kayak gini loh. Dia menjelaskan ini bulu makamnya di saat sini. Dengan begitu saya berpikir gini, Yesus itu benar ada loh. Karena mereka yang tidak percaya pun mereka mengakui Yesus itu ada di situ. Gitu. Saya sayang belum ke Israel kok. Ya, kita berdoa. Saya pun itu mujizat Tuhan. Oh iya. Tapi saya dengar dari cerita ini aja, percaya kok. Iya, jadi dia bilang bahwa Yesus di sini, dan mereka sebetulnya bukan orang Kristen. Tapi dia sendiri meyakini bahwa yang namanya Yesus itu benar pernah ada di situ. Gitu loh. Itu jadi satu peneguhan lah buat saya juga ya. Suatu konfirmasi ya kok. Betul. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang belum pernah ke Israel, ngumpulin duit ke Israel bareng-bareng mungkin gitu ya. Atau ketemu sama Koyos, biar Koyos dengerin menceritakan apa yang dialami di Israel itu gitu. Iya, jadi teman-teman apalagi juga yang Kristen yang kalau masih ragu gitu ya, saya rindu kalian ngalamin gitu. Ngalamin perjumpaan secara langsung, secara khusus dengan Tuhan itu. Wah, kalau mungkin pengalaman saya pribadi ya kok ya, saya juga sama, maksudnya Kristen itu enggak dari kecil gitu, sudah dewasa mengenal Tuhan Yesus, mengenal Kristen, dan belajar coba mengerti firman Tuhan itu seperti apa, tentang ya dari yang dasar sampai yang dalam-dalamnya gitu kok. Bahkan kalau mungkin boleh diinfokan sedikit, jujurnya adalah nggak pernah ikut sekolah minggu kok. Sama saya juga. Oh enggak juga? Oke. Ngalamin saya sekolah minggu. Ya itu kok, nggak ngalamin kita sekolah minggu. Makanya kadang kalau ke gereja itu dengerin cerita guru-guru sekolah minggu, saya seneng gitu. Baca-baca cerita tentang zaman dulu, saya seneng gitu. Saya menggambarkan, bahkan di Alkitab juga kan kadang juga menceritakan ya kok ya. Dan itu saya coba bayangin, dan emang saya kebetulan orangnya mengimajinasikan segala sesuatu yang saya baca ini. Dan saya yakini dan saya percayai, bahkan jujur ya, pertama kali saya masuk Kristen karena nyokap udah dipanggil Tuhan, dan kebetulan puji Tuhan dia Kristen sebelum meninggal. Dan bodoh saya, pikir sederhana saya, kalau gue pengen ketemu nyokap, ya udah gue masuk Kristen gitu kok. Itu awalnya kok saya masuk Kristen. Tapi saya bukan cuma berhenti di situ, saya juga udah bertobat dengan pemikiran seperti itu. Dan pada akhirnya saya coba dalami, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kayak apa ya, Tuhan itu benar-benar hadir, Tuhan itu benar-benar menolong.
pada saat saya sulit, pada saat saya kesusahan, bahkan pada saat saya senang, dia tuh benar-benar hadir. Dan ngerasa tuh kayak gimana ya? Yang tadi Koko bilang kan, di gereja itu Tuhan hadir, tetapi tinggalnya di dalam kita. Itu kerasa banget kok. Kayak mungkin ada yang ngarahin, ada yang kasih kayak bukan cuma perasaan pribadi doang gitu kan kok. Dan saya juga belajar di mana yang namanya Tuhan itu naruh sesuatu dalam hati kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja gitu. Seperti kasihnya mengasihi orang lain yang kita temui di jalan dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Saya pun ngalamin. Saya sendiri bukan dari latar belakang yang baik buat saya ya, karena saya juga pernah Badung gitu. Badung ya. Badung bahasa mana sih kok? Badung itu bahasa Benteng, bahasa Tangerang. Ya. Jadi saya juga sering kali lah diberhentiin sekolah. Saya tinggal di luar ya gitu. Dan luar biasa gini. Justru saya kenal Tuhan. Jadi keluarga saya memang belum ada yang Kristen waktu itu. Sekarang puji Tuhan kayak beberapa sudah percaya, sudah baptis gitu ya. Walaupun belum semua. Jadi saya kagum gini. Tuhan itu nemuin saya, bahasa saya adalah di jalanan. Karena setelah saya nggak selesai sekolah, saya keluar dari rumah dan saya tinggal ya istilah ngegelandang lah, pindah ke rumah teman yang satu, tinggal di mana, di mana. Kayak sinetron kok. Ya. Kan luar biasa, justru Tuhan nemuin saya di situ. Ini buat teman-teman yang kita kondisi apapun juga. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tuh nggak sayang sama kita seperti Tuhan itu punya banyak cara untuk memanggil kita. Bahkan di tempat yang mungkin kita anggap kita paling gelap sekalipun, Tuhan itu peduli sama kita. Jadi saya mulai kenal Tuhan dan ya memang sih nggak langsung simsalabim ya. Artinya proses lah, dalam hidup saya juga proses bertahun-tahun Tuhan ubahkan. Dan kalau sekarang saya mau lihat ke belakang, saya bayangin hidup saya yang dulu dengan yang sekarang, jujur saya cuma melihat bahwa di situ ada tangan Tuhan. Karena Tuhan ya kok. Cuma karena tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan buat saya sampai seperti ini. Dan puji Tuhan gini, di tempat dimana saya dulu nggak kenal Tuhan gitu ya, di tempat dimana dulu saya mungkin kalau orang kampung saya dulu bilang bikin rese lah ya, bikin susah di sana. Dan Tuhan tempatkan saya melayani sampai sekarang di tempat itu gitu. Iya. Jadi memang Tuhan mau sungguh-sungguh nunjukin bahwa memang dia ada dan dia kerja di dalam hidup seseorang dengan mengubah hidup seseorang gitu. Itu puji Tuhan yang gitu. Luar biasa banget. Jujur deh kok ya, dari listnya kita ini ada satu nih yang saya keingetan sedikit. Dia itu pro kontranya adalah ya gue dari kecil Kristen kok. Dan ya karena nyokap bokap gue Kristen ya gue ngikut dia. Iya pokoknya ikut aja gitu. Dan gak tahu tuh dan gak ngerti, bahkan mungkin menolak gitu kok tentang Yesus itu sendiri. Gimana tuh kok? Pertama kali murid-murid Tuhan itu disebut Kristen itu di Antioquia. Ya. Dalam berapa kisah para rasul kalau nggak salah. Nah, itu sebetulnya sebuah kata-kata ejekan awalnya untuk menyebut sekelompok orang yang ngomongin Yesus terus kira-kira kayak gitu kan. Pokoknya buat mereka. Tapi ada satu hal yang menarik sebetulnya. Kenapa mereka disebut Kristen pada waktu itu? Menurut saya karena mereka punya cara hidup yang berbeda. Jadi orang-orang di Antioquia ngerasa kelompok mereka nya beda nih. Cara mereka beda, hidup mereka beda, perkataan mereka beda. Makanya mereka memberikan satu julukan kepada mereka. Kristen. Iya. Kristen tuh singkatan. Kristen itu sebetulnya kalau sederhananya bahasa kitanya pengikut Kristus gitu. Atau prajurit Kristus kayak gitu nah. Iya. Jadi mereka disebut itu karena mereka terlihat beda sebetulnya pada saat itu. Iya. Makanya lalu saya pernah sampaikan bahwa untuk jadi orang Kristen sebetulnya untuk jadi orang yang dikenal orang Kristen itu sebetulnya gampang. Tinggal hari Minggu nenteng Alkitab lewat depan orang pasti sebut kita Kristen. Ya, kita belajar nyanyi lah
lagu-lagu rohani dua Iya. dua lagu gitu ya. 2 lagu aja. Cinta Yesus gitu. Iya. Ketika orang nongkrong kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Iya. Orang yang nongkrong akan sebut kita Kristen. Kristen. Iya. Gitu. Kalau cuma sekedar itu. Iya. Tapi kalau kita mengacu kepada Kristen itu adalah pengikut Kristus, maka tidak cukup hanya sekedar aksesoris seperti itu. Misalnya pakai kalung, pakai anting, tapi lebih kepada hidup kita sebetulnya. Iya. Bagaimana hidup kita yang mencerminkan Tuhan. Karena kan Tuhan bilang bahwa kita ini terang. Bukannya jadi terang, tapi kita sendiri memang adalah terang. Jadi memang hidup kita lah yang menunjukkan. Karena dari buahnya lah orang akan mengenal gitu kan. Iya. Kristus itu siapa? Yesus itu siapa? Dan pertobatan itu pasti terjadi ya, Boy ya. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, saya percaya dia sanggup mengubahkan kita. Walaupun mungkin ada orang yang cukup lama ngalamin prosesnya. Ada orang yang bedanya apa sih? Menurut saya bedanya ya penyerahan hidup kita lah. Kalau kita mau dengan sepenuh hati memberikan hidup kita sama Tuhan, maka Tuhan akan memproses kita mungkin ya lebih cepat, atau istilahnya kayak gitu. Kalau kita terus nolak, kita terus berontak lawan, ya mungkin akan makan waktu lebih lama gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan ada di dalam kita, dia pasti bekerja. Amin. Itu kayak itu yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sebetulnya hidup gitu. Iya. Sebetulnya ada. Dia ngatur ya, Boy ya. Iya, kita ngalamin kok kita. Makanya saya rindu banget teman-teman yang belum alamin Tuhan dalam hidup. Iya. Saya ngerasain sih kok. Apalagi hari-hari ini, wah, saya mengalami jujur kok, saya itu lagi kayak dipaksa untuk mengubah kebiasaan habit saya gitu tanpa disengaja. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Saya baru keluar dari pekerjaan saya yang sebelumnya. Sekarang ada pekerjaan baru. Dan pekerjaan yang sebelumnya itu saya itu kerjanya dari rumah kok, WFH. Tapi digaji ya, pasti dapat duit itu setiap bulannya. Dan sekarang di kantor yang baru saya harus ke kantor tiap hari. Dan serunya adalah bangunnya pagi kok. Biasanya kalau yang namanya kerja di rumah santai kan, saya itu bangun kadang jam ya pagi-pagi juga sih, jam 7 lah paling pagi. Terus habis itu kadang jam 9, jam 8, jam 10 kadang ya sebangunnya aja gitu. Bener-bener gak keatur lah. Tapi kalau yang sekarang saya harus bangun pagi kok. Kenapa? Karena memang kerjanya masuknya pagi gitu. Karena memang perjalanan lumayan jauh. Tapi saya seneng sih. Dan beberapa hari ini saya ngerasain bukan saya ngantuk yang saya rasakan. Tapi pada saat saya pagi bangun lebih awal daripada biasanya, saya berjumpa sama Tuhan, saya ngobrol, saya doa sama Tuhan. Kayaknya hari saya tuh beda kok, beda banget. Wah, ngerasa tuh kayak, wah Tuhan sertai lah. Sampai hari ini pun kayak ada masalah di kantor, Tuhan berikan jalan keluar. Jalan keluarnya lucu sih, maksudnya ternyata permasalahan itu tuh udah lama dialami sama perusahaan saya gitu. Katakan masalahnya A, dan sampai detik ini belum selesai. Sampai kemarin saya masuk itu belum selesai. Dan setelah saya masuk, Tuhan berikan jalan keluar. Selesai kok masalahnya. Simple. Dan lucunya adalah harus mengeluarkan biaya sekian, ini bisa lebih kecil daripada target. Itu seneng banget. Itu saya ngerasa itu penyertaan Tuhan kok. Kalau nggak ada Tuhan, aduh saya nggak bisa apa-apa kok. Jujur. Karena ini pengalaman baru untuk kerjaan saya gitu. Iya. Teman-teman semua di luar sana juga harus merasakan pengalaman itu. Sama Tuhan penting banget sih kok. Jalan sama Tuhan itu kita akan punya pengalaman yang luar biasa gitu. Balik kembali ke yang pertanyaan tadi itu, ketika ada orang yang ngerasa dirinya udah Kristen karena lahir, ya kita semua harus sadar bahwa kekristenan itu bicara tentang keputusan pribadi kita kan. Artinya jadi orang Kristen itu kayak kita pergi ke toilet, maaf aja gitu. Oh, oke. Nggak bisa dititipin. Kita kalau mau ke toilet kan nggak bisa dititipin. Oh iya. Tan mau kemana? Toilet kau nitip tan gitu kan, nggak bisa. Ketika kita dalam kekristenan kita percaya Tuhan, ya itu masing-masing kita. Masing pribadi ya gue ya. Masing-masing kita kenal sama Tuhan. Bahwa diri kita. Makanya tadi Anton bilang
belajar karena pindah kerjaan, akhirnya Tuhan didik, ya Tuhan disiplin untuk belajar bangun pagi, lebih pagi gitu. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa orang yang mengasihi diri itu akan bangun lebih siang, dan orang yang mengasihi Tuhan itu akan bangun lebih pagi. Wih, amin amin. Tapi mudah-mudahan fokus saya bukan karena tuntutan pekerjaan ya kok ya. Tapi jujur sih, maksudnya saya tuh lakukan ini benar-benar sungguh-sungguh sih di hadapan Tuhan gitu. Ya yakini ya teman-teman semuanya ya. Walaupun mungkin ya kita nggak tahu lah apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu adalah pengakuan saya, sharing saya, saksian saya gitu kok. Oke kok, kita lanjut kayaknya kok. Biar nggak terlalu panjang-panjang. Yang scene yang kedua biasanya kita coba sebutnya update youth. Jadi update yang benar-benar terjadi, berita tentang hal-hal tentang Yesus yang saya dapat sih kok. Yang pertama itu penemuan salib Yesus kok. Gimana tuh kok? Jadi di berita itu dia menceritakan kalau ada penemuan salib Yesus tuh di Turki. Gimana tuh kok responnya? Kita bacain update nih kok. Iya. Update di luaran gitu. Sebetulnya ini saya pribadi. Ya, saya ngelihat juga enggak salibnya gitu ya. Artinya kayak gini. Di Israel gimana? Ada nggak kok salibnya? Kalau kuburnya aja. Oh, kuburnya ada. Iya. Kuburnya ada ya. Artinya gini. Ada yang tadi Anton bilang salib Kristus ditemukan. Bisa jadi ya benar. Bisa jadi benar. Bisa jadi ya juga salah kan gitu ya. Okay. Artinya kan itu mungkin lewat penelitian segala sesuatu. Tapi mungkin dengan adanya berita itu, satu hal yang bisa kita ambil kebenaran ini, bahwa itu benar ada gitu. Entah itu yang benar atau yang bukan yang benar gitu. Tapi memang faktanya bahwa Yesus itu pernah disalib gitu. Itu yang harus benar-benar fokus kita gitu. Karena pada saat Koyos ke Israel ada ceritanya ya kok ya. Iya. Yesus itu membawa salibnya. Iya, tempatnya di mana? Itu Bukit Tengkorak. Iya. Dari Israel ke Turki. Siapa yang mindahin kok itu? Nggak ada yang tahu. Ya jadi itu mah berdasarkan biasanya gini loh. Biasanya nanti tahun berapa akan ada lagi. Iya. Gitu ya, penemuan apa. Oh, satu lagi nih kok. Nyambung ya kok. Kalau ada tuh orang yang mengaku diri dia Yesus. Gimana tuh kok? Itu saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Jelas nggak. Oh, udah pasti itu ya kok ya. Itu Tuhan juga ingetin di Matius 24 ya. Ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-20. Bentar. Matius 24 ayat yang ke-23. Gimana kok? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Wah, itu udah tertulis di Alkitab ya? Iya, jelas. Iya. Jadi jangan, kita nggak bisa ngaku-ngaku, wah ada Yesus di sana, ada di sini gitu. Alkitabnya udah jelas seperti itu. Sebenarnya Alkitab tuh ya nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang gitu. Bukan itu kayak. Jadi kita gini, kalau kita terus mau belajar kebenaran, saya pikir kita akan dengan mudah mengetahui hal-hal yang nggak benar gitu. Saya sering kali bilang sama anak-anak ini, kalau kita mau mendeteksi, kita mau mengetahui sesuatu yang nggak benar, itu jangan pelajarin yang nggak benar, tapi pelajarin yang benar. Wah, saya pernah dapat tuh. Kalau kita mau tahu uang palsu itu seperti apa, jangan pelajari uang palsu, tapi pelajari uang asli. Wah, saya pernah bener, tapi bukan dari Koyes, dari orang lain kok. Mungkin anak didiknya Koyes kali. Jadi kenapa? Karena ketika kita mendapatkan uang palsu, apapun bentuknya, karena uang palsu beda-beda. Ada yang mungkin faktor kertasnya tipis, ada yang hurufnya nggak timbul, beda-beda. Nggak perlu dipelajarin tuh ya. Apapun bentuknya, asal kita tahu uang asli ini kayak gini, kita akan mudah banget tuh tahu bahwa itu palsu. Makanya teman-teman, kita harus belajar terus, kita belajar kebenaran. Kita tahu yang benar, hal apapun yang menyimpang, kita akan cepat tahu. Nah, ini nggak sesuai firman nih. Iya. Sederhananya mungkin jelek dan maksudnya buruk dan gak bagusnya gitu ya Bo ya. Maksudnya saya pernah belajar juga, maksudnya sesuatu yang kita lagi alami, yang kita lagi hadapi, ada sih beberapa mungkin itu karena memang gak relate dengan saya, gak cocok dengan saya. Ya itu kan juga bisa
juga dikategorikan bukan ya kok ya, bener nggak kok? Maksudnya ya itu yang palsunya gitu. Ya maksudnya segala sesuatunya itu baik buat kita, baik juga buat orang lain, bener nggak kok? Iya itu dia. Ya, jadi balik ke tema kita, topik kita tentang Tuhan Yesus ini. Jadi Tuhan Yesus itu benar ada ya. dan dia benar juga. Jangan ragu ya teman-teman, Yesus itu ada. Bukan dilihat dari salibnya kok ya. Bukan dilihat dari orang yang mengaku dia Yesus ya. Iya. Jadi dia benar bahwa dia pernah mati di salib, dikuburkan, dan dia benar bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, dan bahwa benar bahwa dia naik ke surga dan memberikan rohnya buat setiap kita. Teman-teman, kita semua harus mempercayai itu, karena itulah landasan dasar iman kita, gitu loh. Percaya bahwa Yesus Tuhan. Nah, itu kok. Iya, jadi jangan sampai, mungkin sedikit ya, dari pengalaman saya bicara mungkin dengan beberapa orang. Ada banyak orang tidak bisa mempercayai Yesus itu karena memiliki konsep atau pemikiran yang mungkin berbeda, bahkan terbalik dengan kita. Kalau kita tadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Tapi ada orang yang nggak percaya itu karena mereka berpikir gini, mana ada manusia yang namanya Yesus kok bisa jadi Tuhan orang Kristen gitu. Itu kan terbalik. Saya pernah bilang sama satu orang, kalau seandainya benar yang Anda pikirkan gitu, bahwa Yesus itu adalah manusia yang dituhankan oleh orang Kristen, maka saya pun sama nggak akan setuju. Karena saya pun percaya bahwa tidak ada manusia yang bisa jadi Tuhan. Tapi kan konsep kekristenan bukan itu. Tetapi adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Gitu. Itu harus benar-benar di dalam itu. Tapi kayaknya next kita harus bahas itu. Boleh. Itu kayak dalam banget sih gitu. Karena nggak kerasa ya kita ngobrol. Iya, kurang lebih udah setengah jam loh kok. Gitu kita ngobrol. Dan ya harapan saya juga rindu buat ngajak teman-teman semuanya, yuk yang mungkin yang sedang ragu-ragu, ada di persimpangan kebuntuan, di persimpangan jalan yang dimana nggak tahu harus ngapain lagi gitu, atau mungkin bingung memutuskan mau ikut agama apa gitu, atau yang saya bisa berikan atau infokan adalah Yesus itu beneran Tuhan. Yesus itu adalah sang juru selamat untuk kita semuanya gitu. Mungkin untuk teman-teman juga yang dia bukan Kristen, mungkin yang sedang nonton, ayo sama-sama mengenal Yesus itu siapa. Kalau memang mau lebih dalam lagi, kalian nggak mau datang ke gereja, datang ke orang-orang yang tepat, bener nggak kok? Jadi itu nggak salah juga dong, bener nggak? Ya kita mengenal dulu sebelum kita memutuskan untuk ke gereja, gitu kok. Dan mungkin itu aja kok pembahasan kita untuk hari ini. Mungkin untuk minggu depan atau mungkin di podcast kita yang selanjutnya, kita mau sedikit meluaskan lagi kok. Kan di episode pertama tuh kita sempat bahas tuh Yesus itu idola. Iya. Jadi kan idola, atau mungkin katakan idola yang sedang booming lah sekarang. Kita coba bahas itu ya kok ya. Saya percaya, saya juga merasa ya itu penting lah. Penting juga. Lihat kondisi ya dunia saat ini, media sosial saat ini yang banyak menampilkan. Saya juga pernah ngomong sama satu orang, saya juga cukup sedih. Artinya kayak gini, di luar sana justru anak-anak muda dan juga yang Kristen, justru mereka lebih mengidolakan, lebih memuja hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kerohanian gitu. Iya. Kenapa? Karena saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan di luar sana, ada banyak orang-orang percaya di luar sana yang hidupnya sungguh-sungguh jadi contoh, jadi teladan gitu. Tetapi memang kita jauh lebih banyak, jauh lebih dikit daripada hal-hal yang dari dunia itu gitu loh. Jadi mereka itu lebih memilih ke sana gitu. Karena mereka tidak menemukan, mungkin sulit menemukan ada figur-figur, ada hal-hal yang rohani yang bisa jadi teladan mereka gitu, jadi idola mereka gitu. Mungkin Yesusnya harus dibikin film lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau saya sih lebih kepada kita ngalamin sih. Banyak orang yang bersaksi, bener nggak kok? Banyak orang yang mungkin membagikan podcast tentang kekristenan, bener nggak kok? Tentang Yesus, bener nggak kok? Jadi kita yang membawa Yesus itu. Jadi jangan salah, jangan sampai kita mengidolakan manusianya, tapi kita mengidolakan Yesus.
nggak ada salahnya kita bikin poster Yesus ya kok, wallpaper Yesus. Iya, karena kan saya lihat juga sekarang WA itu bahkan profilnya itu fotonya itu malah kebanyakan kucing loh. Oh kucing bener. Bahkan mohon maaf opa-opa Korea kok gitu. Sebenarnya di Tangerang juga ada kan kok ya? Iya, Korea Waci. Itu jokes sedikit sih teman-teman. Ya itu mungkin informasi buat next podcast kita. Ada lagi nggak kok penutupnya dari Koyos kira-kira? Ya mungkin pesan saya sih itu aja sih. Kita semua harus masing-masing sama-sama ngalamin Tuhan. Pribadi ya kok ini ya. Secara pribadi. Urusannya pribadi. Saya yakin ketika kita ngalami secara pribadi, maka ya iman kita juga makin diperkuat. Kita makin menyadari bahwa ya Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup gitu. Dan Dia tinggal di dalam kita dan Dia menolong hidup kita. Jadi teman-teman, bukan cuma di gereja, di rumah pun kita bisa ngalamin Tuhan. Itu sangat penting. Amin. Thank you banget kok buat sharingnya hari ini, dan kita percaya semuanya ya, mungkin yang mendengar juga harapan saya semoga apa yang kalian doakan, apa yang kalian gumulkan, dan kalian dapat jawabannya di hari ini. Dan kalau misalkan kalian mau sharing-sharing, tanya-tanya, karena kita butuh juga nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang nyeleneh juga nggak apa-apa. Jadi mungkin kalian takut untuk tanyakan ke gembala kalian, takut tanyakan ke papa mama kalian, boleh tanyakan ke kita. Kita akan coba berusaha untuk jawab, dan kita juga akan berusaha untuk memberikan jawaban yang selama ini kalian cari gitu teman-teman. Oke? Itu aja kok untuk hari ini. Terakhir minta tutup dalam doa. Baik, yuk kita doa. Ya, pertama buat ada hati-hati yang mungkin hari-hari ini masih ragu, bimbang. Kita berharap, berdoa bahwa ada Tuhan bicara lah malam hari ini. Amin. Kita. Yuk. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Bersyukur buat apa yang kami sampaikan. Bersyukur buat apa yang kami bicarakan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau guru terbaik buat kami. Kalau ada hal yang mungkin belum dapat kami mengerti, Engkau sendiri akan mengajar kami, memberikan penjelasan kepada setiap kami. Kami berdoa buat setiap teman-teman di luar sana, mereka yang hari-hari ini sedang mencari Tuhan, mereka yang hari-hari ini sedang mencari kebenaran, mereka yang hari-hari ini mungkin di dalam persimpangan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau boleh jamah mereka, Engkau lawat hati mereka, akan Engkau boleh menyatakan dirimu, menyatakan kasih-Mu buat hidup mereka. Tuhan, Kau pakai setiap orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menyatakan kasih-Mu yang luar biasa itu buat hidup mereka, sehingga mereka boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Hal apapun juga yang meragukan mereka, mungkin ada nilai-nilai dunia, ada perkataan-perkataan manusia yang melemahkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka untuk mereka mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat apa yang kami bicarakan hari ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kehidupan buat kami. Biarlah setiap firman-Mu boleh menjadi roh yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom.